Kami dari kelompok 11 PSPK 21C. Di sini kami akan menjelaskan tentang perkembangan penyesuaian diri individu. Mata kuliah yang kami bawakan yaitu perkembangan peserta didik atau disingkat dengan PPD. Nah, untuk itu sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Pangaribuan. Program studi saya yaitu Pendidikan Kimia dan saya dari Romel C. Baik, berbicara tentang perkembangan penyesuaian diri individu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu definisi dari penyesuaian diri. Menurut para ahli, banyak disimpulkan definisi penyesuaian diri. Nah, yang pertama itu menurut Kenders. Menurut Kenders, bahwa penyesuaian diri itu adalah suatu proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi perubahan atau terjadinya hubungan yang lebih sesuai antara individu tersebut dengan lingkungannya. Nah, yang kedua yaitu menurut Harlock. Harlock mengatakan bahwa penyesuaian diri itu adalah subjek, di mana subjek ini mampu menyesuaikan diri kepada umum ataupun kelompoknya. Nah, orang tersebut akan memperlihatkan sikap dan perilaku yang menyenangkan, sehingga orang tersebut dapat diterima oleh kelompok maupun lingkungannya. Nah, yang ketiga yaitu menurut Gunarsa. Gunarsa mengatakan bahwa penyesuaian diri itu merupakan faktor yang terpenting di dalam kehidupan manusia, supaya penyesuaian diri ini haruslah dilakukan di dalam kehidupan agar terjadinya keseimbangan tanpa adanya tekanan yang dapat mengganggu suatu dimensi dalam kehidupan tersebut. Nah, yang keempat yaitu menurut Ali dan Asrori. Menurut Ali dan Asrori menyatakan bahwa penyesuaian diri dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mencakup respon-respon mental dan perilaku yang diperjuangkan individu tersebut agar dapat berhasil menghadapi kebutuhan-kebutuhan internal, ketegangan, frustasi, konflik, serta untuk menghasilkan kualitas keselarasan antara tuntutan dari dalam diri, luar diri, baik dalam lingkungan tempat individu itu tinggal. Nah, dari berbagai definisi yang disebutkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan topik penelitian terkait dengan bidang pendidik bahwa penyesuaian diri adalah suatu proses perubahan dalam diri pada peserta didik, di mana individu harus dapat mempelajari tindakan atau sikap baru untuk berubah sesuai dengan jurusan studi yang telah ditentukan dan menghadapi segala keadaan yang bertolak belakang dengan peserta didik tersebut, sehingga tercapailah tujuan sekolah, hubungan dengan orang lain maupun lingkungan sekitar dari individu tersebut. Aspek-aspek penyesuaian diri. Aspek ini terbagi menjadi dua. Yang pertama penyesuaian pribadi dan yang kedua penyesuaian sosial. Penyesuaian pribadi adalah kemampuan individu untuk menerima dirinya sendiri sehingga tercapai hubungan yang harmonis antara dirinya dengan lingkungannya. Penyesuaian sosial. Setiap individu hidup di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat tersebut terdapat proses saling mempengaruhi satu sama lain silih berganti. Dari proses tersebut, timbullah suatu pola kebudayaan dan tingkah laku sesuai dengan sejumlah aturan, hukum, adat, dan nilai-nilai yang mereka patuhi untuk mencapai penyelesaian bagi persoalan hidup mereka sehari-hari. Skeneiders mengungkapkan bahwa penyesuaian diri yang baik meliputi 6 aspek. Yang pertama, kontrol terhadap emosi yang berlebihan. Aspek ini menekankan kepada adanya kontrol dan ketenangan emosi individu yang memungkinkan untuk menghadapi permasalahan secara cermat dan dapat menentukan berbagai kemungkinan pemecahan masalah ketika muncul hambatan. Yang kedua,
mekanisme pertahanan diri yang minimal. Aspek ini menjelaskan pendekatan terhadap permasalahan lebih mengindikasikan respon yang normal daripada penyelesaian masalah yang memutar melalui serangkaian mekanisme pertahanan diri yang disertai tindakan nyata untuk mengubah suatu kondisi. Yang ketiga, frustasi personal yang minimal. Individu yang mengalami frustasi ditandai dengan perasaan tidak berdaya dan tanpa harapan, maka akan sulit bagi individu untuk mengorganisir kemampuan berpikir, perasaan, motivasi, dan tingkah laku dalam menghadapi situasi yang menuntut penyelesaian. Yang keempat, pertimbangan rasional dan kemampuan mengendalikan diri. Individu yang mengalami kemampuan berpikir dan melakukan pertimbangan terhadap masalah atau konflik, serta kemampuan pikiran, tingkah laku, dan perasaan untuk memecahkan masalah, dalam kondisi sulit sekalipun menunjukkan penyesuaian yang normal. Yang kelima, kemampuan untuk belajar dan memanfaatkan pengalaman dari masa lalu. Penyesuaian normal yang ditunjukkan individu merupakan proses belajar berkesinambungan dari perkembangan individu sebagai hasil dari kemampuannya mengatasi situasi konflik dan stres. Yang keenam, sikap realistik dan objektif. Sikap yang realistik dan objektif bersumber pada pemikiran yang rasional, kemampuan menilai situasi, masalah, dan keterbatasan individu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kemudian, kita akan membahas tentang kriteria penyesuaian diri. Skanders mengemukakan beberapa kriteria penyesuaian diri yang tergolong baik. Well adjustment, yang ditandai dengan pengetahuan dan tilikan terhadap diri sendiri, objektivitas dan penerimaan diri, pengendalian dan pengembangan diri, keutuhan pribadi, tujuan dan arah yang jelas, perspektif, skala nilai, dan filsafat hidup yang memadai, rasa humor, rasa tanggung jawab, kematangan respon, perkembangan kebiasaan yang baik, bebas dari respon-respon yang simptomatis, maupun kecakapan bekerja sama dan menaruh minat kepada orang lain. Skanders juga mengungkapkan bahwa individu yang memiliki penyesuaian diri yang baik atau well-adjustment person ialah mereka dengan segala keterbatasannya, kemampuannya, serta kepribadiannya yang telah belajar untuk bereaksi terhadap dirinya sendiri dengan cara yang efisien, matang, bermanfaat, dan memuaskan. Selain itu, penyesuaian diri juga bersifat relatif. Hal tersebut dikarenakan penyesuaian diri merupakan kemampuan individu untuk mengubah atau memenuhi banyaknya tuntutan yang ada pada dirinya. Kemampuan ini dapat berbeda-beda pada masing-masing individu, sesuai dengan kepribadian ataupun tahap perkembangannya. Nah, kualitas penyesuaian diri yang dapat berubah-ubah ini sesuai dengan situasi masyarakat dan kebudayaan tempat penyesuaian diri ini dilakukan. Adanya perbedaan dari masing-masing individu karena pada dasarnya setiap individu memiliki saat-saat yang baik ataupun buruk, tidak terkecuali bagi individu yang memiliki penyesuaian diri yang baik, well adjustment, karena terkadang ia pun dapat mengalami situasi yang tidak dapat dihadapi ataupun diselesaikannya. Tahapan proses penyesuaian diri. Ada beberapa langkah efektif dalam menyesuaikan diri. Di antaranya, yang pertama, persepsi yang akurat terhadap realitas. Kemampuan individu untuk mengetahui konsekuensi dari segala tingkah lakunya. Dengan adanya kemampuan untuk mengetahui apa yang menjadi akibat dari perilakunya, individu diharapkan dapat menghindari perilaku yang dapat mengganggu ketenteraman bersama. Yang kedua, kemampuan untuk mengatasi kecemasan dan stres. Individu memiliki kemampuan untuk mentoleransi hambatan-hambatan yang ada saat mencapai tujuan hidupnya. Tidak ada suatu kecemasan maupun stres yang membebani hidup untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga, citra diri yang positif. Individu menyadari kondisi kehidupannya saat ini. Individu mampu mengenali kelemahan maupun kelebihannya yang ada pada dirinya.
Kemudian yang keempat, kemampuan untuk mengekspresikan perasaannya. Individu yang sehat akan mampu mengekspresikan emosinya dan ia akan memiliki kendali atas emosinya sendiri. Dengan adanya kendali atas emosinya, maka ia tidak akan merugikan lingkungannya. Yang kelima, hubungan antar pribadi yang baik. Individu akan memiliki hubungan yang aman dan nyaman dengan lingkungan sosialnya. Untuk mendapatkan solusi yang terbaik bagi gangguan penyesuaian diri, setidaknya seseorang harus mengetahui ukuran tingkat kualitas dan juga tingkat penyesuaian diri pribadi atau sosial. Kita perlu tahu, langkah pertama yang kita mulai dalam proses penyesuaian diri yang baik, yakni pemahaman dan pengetahuan tentang diri sendiri. Dengan begini terhadap diri sendiri, maka kita dapat mengetahui kapabilitas dan kekurangan diri kita sendiri, dan kita dapat menanganinya secara efektif masalah-masalah penyesuaian diri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri. Nah, menurut Skanders, setidaknya ada 5 faktor yang dapat mempengaruhi proses penyesuaian diri yang baik, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu tentang kondisi fisik. Seringkali, kondisi fisik berpengaruh kuat terhadap proses penyesuaian diri remaja. Aspek-aspek yang berkaitan dengan kondisi fisik yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hereditas dan kondisi fisik. Yang kedua yaitu sistem utama tubuh. Nah, yang ketiga yaitu kesehatan fisik. Nah, faktor yang kedua yaitu kepribadian. Unsur-unsur kepribadian yang penting mempengaruhinya terhadap penyesuaian diri adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemauan dan kemampuan untuk berubah, modifiability. Nah, yang kedua yaitu pengaturan diri, self-regulation. Yang ketiga, realisasi diri, self-realization. Nah, yang keempat itu adalah inteligensi. Nah, faktor yang ketiga adalah proses belajar, education, termasuk unsur-unsur penting dalam education ataupun pendidikan yang dapat mempengaruhi penyesuaian diri. Antara lain, yang pertama adalah belajar. Nah, kemauan belajar merupakan unsur terpenting dalam penyesuaian diri karena pada umumnya respon-respon dan sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi penyesuaian diri dapat diperoleh dan menyerap dalam proses belajar tersebut. Yang kedua yaitu pengalaman. Pengalaman dibagi menjadi 2 jenis yang memiliki nilai signifikan. Yang pertama, pengalaman yang menyehatkan, salutary experience. Nah, pengalaman yang menyehatkan adalah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh individu dan dirasakan sebagai sesuatu yang mengenakan, mengasihkan, dan dirasakan sebagai sesuatu yang ingin diulangi. Nah, pengalaman yang kedua yaitu pengalaman traumatik, traumatic experience. Nah, pengalaman yang traumatik adalah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh individu dan dirasakan sebagai sesuatu yang sangat tidak mengenakan, menyedihkan, atau bahkan sangat menyakitkan, sehingga individu tersebut sangat tidak ingin jika peristiwa itu terulang lagi. Yang ketiga, latihan. Latihan merupakan proses belajar yang diorientasikan kepada perolehan keterampilan ataupun kebiasaan. Nah, yang keempat yaitu determinasi diri. Berkaitan erat dengan penyesuaian diri adalah sesungguhnya individu itu sendiri untuk melakukan proses penyesuaian dirinya. Faktor yang keempat adalah lingkungan. Berbicara faktor lingkungan sebagai variabel yang berpengaruh terhadap penyesuaian diri, tentu meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama itu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan utama yang sangat penting atau bahkan tidak ada yang lebih penting dalam kaitannya dengan penyesuaian diri individu. Yang kedua yaitu lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang menjadi kondisi di mana memungkinkan untuk berkembangnya atau terhambatnya proses penyesuaian diri ini. Pada umumnya, sekolah dipandang sebagai media yang sangat berguna untuk mempengaruhi kehidupan
dan perkembangan intelektual, sosial, nilai-nilai, sikap, dan moral peserta didik. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan masyarakat. Konsistensi nilai-nilai, sikap, aturan-aturan, norma, moral, dan perilaku masyarakat akan diidentifikasi oleh individu yang berada dalam masyarakat tersebut sehingga akan berpengaruh terhadap proses perkembangan penyesuaian dirinya. Dan faktor yang terakhir adalah agama dan budaya. Agama berkaitan erat dengan faktor budaya. Agama memberikan sumbangan nilai-nilai, keyakinan, praktik-praktik yang memberikan makna yang sangat mendalam, tujuan, serta kestabilan dan keseimbangan hidup dalam individu. Agama secara konsisten dan terus-menerus meningkatkan dan mengingatkan manusia yang diciptakan oleh Tuhan, bukan sekedar nilai-nilai instrumental sebagaimana yang dihasilkan oleh manusia. Selain itu, budaya juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kehidupan individu. Hal ini terlihat jika dilihat di sekolah maupun masyarakat. Dengan demikian, faktor agama serta budaya memberikan sumbangan yang berarti terhadap perkembangan penyesuaian diri individu. Karakteristik penyesuaian diri. Karakteristik ini dibagi menjadi dua. Yang pertama penyesuaian diri secara positif dan yang kedua penyesuaian diri secara negatif. Saya akan menjelaskan penyesuaian diri secara positif terlebih dahulu. Mereka tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif jika ditandai dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Yang kedua, tidak menunjukkan adanya mekanisme-mekanisme psikologis. Yang ketiga, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Yang keempat, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Yang kelima, mampu dalam belajar. Yang keenam, menghargai pengalaman. Yang ketujuh, bersikap realistik dan objektif. Kemudian, penyesuaian diri secara negatif. Kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri secara positif dapat mengakibatkan individu melakukan penyesuaian yang salah. Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang tidak realistik, agresif, dan sebagainya. Ada dua bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah. Yang pertama, reaksi bertahan, dan yang kedua, reaksi menyerang. Pengaruh penyesuaian diri. Akibat yang positif terjadi apabila individu telah berhasil menyesuaikan diri terhadap lingkungannya menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki persahabatan dengan individu lainnya. Individu memiliki hubungan yang mendalam dengan kerabatnya, sehingga mampu saling membutuhkan dengan kerabatnya tersebut. Yang kedua, peran dalam masyarakat. Individu memiliki suatu sumbangsih terhadap kehidupan bersama. Yang ketiga, rasa bersatu dengan kelompoknya. Individu memiliki perasaan menjadi bagian dari suatu kelompok di mana individu itu berada. Yang keempat, perasaan puas karena telah melakukan sesuatu. Individu dalam keadaan ini memiliki suatu perasaan yang puas akan sesuatu yang telah dilakukannya. Rasa puas tidak menjadikannya kehilangan tujuan yang ingin dicapai.